Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, siang Kamis ini edisi 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 2025. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Siang. Baik sahabat suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat, seperti biasa di Kamis siang ini kita akan berbincang-bincang nih. Kita akan mengisi mood booster kita dengan prestasi-prestasi sahabat-sahabat kita yang ada di SIT Darussalam, dan kali ini prestasi datang dari SDIT 1 Darussalam. Yuk kita sapa mereka berdua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Coba mungkin dibajukan dikit. Iya, betul. Oke, dekatkan aja ya ke mulutnya ya. Oke, sahabat semua, ada dua ada dua cewek yang berprestasi luar biasa ya. Oke, kita coba lihat biodata mereka nih ya. Nah, yang di depan Bang Darda nih yang berkacamata namanya Hansa Khairun Nisa ya, kelas 5 Sofa. Ya. SDIT 1 Darussalam. Dipanggil siapa nih? Kanza. Kanza ya, Kanza. Oke, itu Kanza, kelas 5 Sofa SDIT 1 Darussalam. Dan yang sebelah kanan saya di depan kamera itu Sheila Keisa Azaria, kelas 6 Baitul Maqdis ya. Betul, dipanggil apa nih? Sheila. Baik, ini Sheila dan itu adalah Kanza ya. Sheila Kanza. Baik. Nah, ini Kanza nih, Kanza kelas 5. Prestasinya Kanza yang terbaru juara 3 lomba bertutur tingkat kabupaten 2025 ya. Masya Allah. Dan sebelum itu Kanza juga sudah pernah lomba juara 2 baca puisi Prima Akademia 2024. Wow. Dan juga juara harapan lomba mendongeng Prima Akademia YPPSB 2024. Masya Allah. Berarti ini Kanza nih pandai berdongeng. Kamu kayaknya bisa rutin di radio nanti berdongeng. Mau nggak? Boleh, nah ya bisa nih dia. Karena di Radio Suada belum ada program berdongeng. Nanti bisa nih Kanza tiap pekan berdongeng, apapun itu ya. Boleh ya? Insya Allah, baik. Langsung deal ya sahabat ya. Langsung deal di acara ini. Baik, nah sedangkan ini Sheila kelas 6 Baitul Maqdis. Sheila ini luar biasa prestasinya. Kalau Kanza tadi kan prestasinya di seni berbicara ya, mendongeng. Nah, kalau Sheila ini dia? Kalau dari fotonya, poster sahabat lihat, mungkin Sheila memegang pedang ya. Dengan baju pencak silat apa namanya Sheila? Pencak silat tapak suci. Tapak suci. Kedengaran nggak Mas Didit? Masuk ya? Oke, Sheila ini juara terbaru, juara 1 seni tunggal tangan kosong SD Tapak Suci Student National Championship Malang 2025. Ya. Wow, luar biasa. Di Malang ya, ini berarti nasional sudah. Ya. Luar biasa Sheila. Terbaru juga Sheila di juara 2 OSN tingkat Kabupaten Kutai Timur 2025 cabang olahraga pencak silat putri. Ya. Luar biasa nih sahabat. Wow. Ya, ini awal yang bagus nih. Mungkin nanti ke depan insya Allah Sheila ketika bisa mempertahankan prestasinya ini, insya Allah ke depan makin sukses ya Sheila ya. Luar biasa. Nah, sebelum tahun 2025 sahabat, Sheila ini juga pernah juara 1 seni tunggal tangan kosong putri tingkat usia dini. Juara 2 kategori solo kreatif di Kejurnas Pencak Silat Piala Kemenpora Makassar 2024. Wow. Juara 1 ASN tingkat Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Nah, ini emang langganan nih ya Sheila ini ya. Dan cabang olahraga pencak silat putri. Nah, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kedua sahabat kita ini ya. Luar biasa, Kanza dan Sheila ya. Baik, kita coba ngobrol nih dengan Sheila dan Kanza ya. Sheila, Kanza. Kanza usianya berapa sekarang?
11 tahun. 11 tahun ya. Kalau Sheila 12. 12 tahun ya, kelas 6 kelas 5, Masya Allah. Kalau Sheila, asalmu dari mana Sheila? Dari Sangatta. Sangatta, lahir di Sangatta. Wow, asli Sangatta. Kalau orang tua dari mana? Orang tua dari Banjar sama Bugis. Banjar dan Bugis, Masya Allah. Ya, ini berarti di Makassar ya, area Makassar sana ya. Kalau Kanza dari mana? Dari Magelang. Magelang. Ibu bapak orang sana? Iya. Orang Magelang. Tapi lahir di Sangatta? Enggak, lahir di Magelang juga. Oh, lahir di Magelang juga. Sudah lama di Sangatta? Sudah. Sudah berapa tahun? Mungkin pas masih dalam kandungan Oh gitu. kayak bolak-balik gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu pas ibu hamil Kanza ke Magelang dulu ya. Iya. Oh nanti balik lagi ke sini ya. Iya. Luar biasa. Nah sekarang nih ya, sekarang dengan Kanza nih. Kanza kan lombanya bertutur kata, tadi ya mendongeng, luar biasa. Kanza sejak kelas berapa atau umur berapa memulai suka berdongeng, suka bercerita kayak gitu? Kelas 4. Kelas 4 SD. Iya. Oh, jadi kelas 4 SD kamu sudah mulai suka bercerita ya. Itu dulu itu gimana kok kamu bisa tahu, oh aku nih suka bercerita nih. Mulainya gimana tuh? Dulu pas masih belum sekolah, kayak dulu tuh pernah bikin vlog-vlog gitu. Oh, belum sekolah SD maksudnya. Iya. Oh, bikin vlog ya. Iya. Oke. Terus karena suka niru-niru suara kartun gitu. Oh, gitu. Oke. Kamu berarti suka niru suara kartun tuh biasanya nonton kartun-kartun tertarik gitu suaranya. Iya. Atau ada acara khusus yang kamu tonton sehingga kamu terinspirasi? Enggak ada sih. Nggak ada ya, jadi suka nonton kartun aja, suara yang unik-unik, terus kamu ikuti gitu ya. Oh, kamu sudah mulai vlog sebelum SD, bahkan kamu udah mulai vlog. Iya. Sekarang masih suka vlog-vlog gitu nggak? Enggak. Wah, kenapa? Padahal sekarang kan zamannya vlog sekarang malah. Ini kalau soalnya diedit gitu dulu Oh, bisa iya. ngedit, cuman Ah, gara-gara salah kayak aplikasinya tuh berbayar jadi oh. berhenti gitu. Iya. Dulu itu kan mungkin kalau Kanza tekun mulai dari dulu ya, sampai sekarang bisa jadi Kanza followernya udah banyak ya. Iya. Iya, tapi qadarullah waktu itu memang ya belum seheboh sekarang juga ya, belum seviral sekarang, sehingga karena berbayar akhirnya stop gitu ya ceritanya ya. Tapi dulu orang tua sudah tahu Kanza suka bercerita gitu. Sudah tahu sejak sebelum SD itu ya. Nah, berarti baru kelas 4 kamu lebih mendalami lagi, maksudnya gitu. Iya. Oh, mendalaminya dalam bentuk apa tuh misalnya? Kayak sering ikut lomba gitu. Oh gitu. Itu berarti ada guru yang mengajari kamu. Iya. Oh, siapa ustazah yang ngajarin kamu? Ustazah Ara sama Ustazah Titik. Oh, Ustazah Ara sama Ustazah Titik ngelihat potensimu, dilatih, makin dilatih gitu, diikutkan lomba dan qadarullah bisa menang ya. Iya. Oke, luar biasa. Tapi di luar sekolah kamu ada lagi nggak les berbicara speaking gitu? Belum ada sih. Belum ada, memang di sekolah full ya, murni di sekolah. Wow, luar biasa sahabat. Jadi Kanza bisa tergali potensinya setelah beliau kelas 4 ya, ditemukan oleh ustazah-ustazah di SDIT 1 Darussalam. Wih, Kanza ini berpeluang nih, berpotensi. Diasahlah, dilatih terus, luar biasa sampai Kanza yang sekarang mendapatkan juara. Di tahun 2025 ada 2 kali dia juara. Itu kan luar biasa sahabat. Nah, sekarang ke Sheila. Yang nanti kita lanjut lagi ya kan saya. Sheila berarti di usia 12 tahun sekarang ya. Nah, kamu kan sudah mulai tadi ceritanya kan sebelum kita mulai acara tadi ada cerita sedikit. Kamu sudah mulai sebelum TK malah. Dekat kan. Jadi sebelum TK itu kamu udah mulai latihan silat gitu? Iya. Oh, kenapa kamu kok tertarik sebelum TK sudah mulai begitu? Dulu tuh kakak juga ikut silat. Oke. Nah, jadi sering ikut kakak latihan. Oh gitu, oke. Jadi habis itu ya ikut-ikut latihan gitu. Nah itu terus dilatih sama Ustadz Sigit. Ustadz Sigit ya. Jadi Ustadz Sigit itu guru SDIT 1 Darussalam juga. Ya. Waktu itu dilatih beliau. Tapi waktu itu kamu tahu Ustadz Sigit di SD Darussalam? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oke ya, ternyata ketemu lagi gitu ya. Masya Allah. Oke, sebelum TK kamu sudah mulai latihan ikut kakak ya. Ya. Kakak waktu itu di Darussalam juga? Kakak
Kakak SMP-nya di sini. SMP-nya di sini. Waktu itu berarti SD, TK waktu itu ya. Iya. Barengan TK berarti bukan di Darussalam. Hmm. SMP baru ke Darussalam. Nah, ketika itu sudah mulai senang nih ya, berarti Sheila ya sudah senang. Kenapa kok senang dengan pencak silat, Sheila? Karena kayak seru, Heeh, terus ya banyak pengalamannya. gitu. Terus Serunya kenapa? ya karena kita berarti bela diri. Oh gitu ya, jadi kayak ada tantangan tersendiri gitu ya. Sheila pernah nggak merasa aku kuat, aku hebat gitu karena belajar pencaksilat gitu? Pernah Pernah. Terus gimana tuh? senang, bahagia. Bahagia ya. Tapi pernah nggak merasa kamu nggak ada apa-apanya sama aku nih bisa jago silat gak? Ada pernah perasaan gitu? Pernah. Nggak pernah ya, dan nggak boleh juga ya begitu ya. Berarti pelatihnya suka ngasih tahu Iya. meskipun kita belajar pencaksilat, jago silat, kita tidak boleh merasa sombong gitu ya. Dikasih tahu terus ya, masya Allah luar biasa. Nah berarti setelah itu kamu terus sampai SD, TK juga kamu masih lanjut. Iya, masih. Berarti terus SD sampai kelas 6 masih lanjut. Masih. Berarti perjalananmu kalau Bang Dada hitung ya, sebelum TK itu berapa tahun sebelum TK kamu mulai Kalau apanya? mulai silat berlatih? Umur 2 tahun kayaknya. Umur 2 tahun. Wow, 2 tahun tuh kecil banget ya. Tapi udah kamu luar biasa. Berarti 2 tahun, sekarang 12 tahun. Berarti 10 tahun Sheila sudah latihan. Dan gak heran akhirnya Sheila banyak mendapatkan lomba nih sahabat. Jadi untuk mendapatkan lomba harus konsisten ya Sheila ya. Itu hikmah yang bisa kita dapatkan dari Sheila dan Kanza juga ya. Luar biasa. Nah kamu menang. Berarti kamu mulai ikut lomba kelas berapa? Dari TK. Dari TK sudah ikut Udah. lomba. Berarti waktu itu Ustadz Sigit milih kamu sudah? Iya. Oh berarti kamu udah punya potensi tuh ya. Tapi waktu itu yang yang cewek ikut banyak nggak? Banyak. Oh banyak Tapi juga ya. yang SD, SMP, SMA, yang TK cuma saya. Oh TK cuman kamu. Berarti meskipun kamu TK dan ternyata di TK itu kamu sudah diikutkan lomba. Iya. Menang waktu itu. Juara 2. Weh mantap, langsung diutus pertama kali langsung menang juara 2 ya. Luar biasa. Kanza, berarti kamu TK Darussalam juga? Enggak. Oh bukan, kamu berarti TK-nya di luar Darussalam. Iya. Ketika SD baru masuk Darussalam ya. Kenapa waktu itu pengen masuk Darussalam? Karena ini kayaknya sekolahnya bagus, belajar agama, Gitu. hafalannya kuat. Oh gitu. Kamu yang sendiri pengen atau disuruh orang tua waktu itu? Mau sendiri. Mau sendiri. Wow luar biasa. Kalau Kanza kenapa pengen Darussalam waktu itu? Dulu tuh pernah pindah-pindah sekolah, awalnya di sekolah lain, terus pindah ke Jawa gara-gara ibu ada penyakit. Oke. Terus kelas 3 ini baru ke Darussalam. Kelas 3 ini baru ke Darussalam. Oh berarti kamu ke Darussalam kelas 3 ya? Iya. Oh berarti kelas 3, kelas 4 baru kamu ikut lomba langsung ya? Weh luar biasa sahabat semua ya. Nah berarti nih Kanza mungkin kamu bisa mulai vlog-vlog lagi loh. Kamu kan punya skill bercerita gitu kan. Kamu juga sebenarnya bisa Sheila. Sekarang kan zamannya digital ya. Jadi kita itu kadang memberikan inspirasi kepada penonton, follower kita. Oh Sheila nih yang jago silat gitu kan. Meskipun cewek berjilbab tapi tetap bisa eksis di pencak silat. Kan itu bisa ya jadi tema ya. Pun dengan Hansa nanti. Jadi kamu punya akun Facebook kah, YouTube kah, Instagram, TikTok misalnya. Kan zamannya begitu ya. Tapi tetap terkontrol ya, nggak boleh sembarangan. Kamu bisa tiap hari mungkin mendongeng, itu kan jadi inspirasi. Kamu ada nggak pikiran begitu Hansa? Ada. Ada. Iya, udah buat akun TikTok cuman masih bingung nanti mau video apa gitu. Oh gitu. Nah mungkin Kanza nanti loh kok saya yang jadi ini ya. Tapi bisa aja Kanza, kamu nanti kan misalnya ngisi radio rutin nih. Kamu bisa aja bawa HP, kamu shoot, kamu lagi siaran, itu upload tiap hari satu tiap minggu, mungkin tiap minggu dulu 1 kali. Luar biasa tuh. Oke, nanti bisa jadi inspirasi ya. Baik, Masya Allah. Nah sekarang tadi kan Sheila sudah ditanya kenapa senang olah pencak silat kan, karena di situ seru, punya tantangan ya. Nah kalau Kanza kenapa suka bercerita, berdongeng gitu? Karena kayak bisa mendapatkan ini apa ya namanya,
inspirasi buat dijadikan cerita gitu. Oh. Terus kan Kanza ada buat kayak novel cerita-cerita gitu. Kamu buat sendiri? Iya, buat Oh, sendiri. buat novel sendiri? Iya. Wow, kamu bisa novel dari mana buat novel? Sering baca-baca cerita novel gitu. Oke, jadi kamu sudah punya novel satu buku? Belum. Oh, belum, baru mulai ya. Iya. Luar biasa. Sudah berapa halaman nih? Nggak tahu, Oh, belum nggak tahu. dihitung. Oh, belum dihitung. Oke, luar biasa loh. Gurumu tahu kamu mulai menulis novel? Tahu. Oh, tahu. Judulnya sudah ada? Sudah. Apa judulnya? The Magic. The Magic. Wah, ceritanya apa tuh? Kayak tentang persahabatan yang Mm-mm. ingin dunianya itu tuh terjaga, tidak ada monster gitu, dari serangan monster gitu. Wow, itu inspirasi dari mana tuh? Inspirasi dari mana ya? Nggak tahu, yang muncul di otak aja gitu. Tapi kamu suka bacaan-bacaan siapa, penulis siapa? Suka dari ini, apa namanya ya, Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes. Terus ini apa, Harry Potter gitu-gitu. Kalau Harry Potter belum. Oh, belum ya. Tapi suka begitu, makanya ide novelnya The Magic tadi ya. Mungkin kamu pernah baca novel Terelie gitu? Belum. Belum. Nah, Terelie itu juga ada serial yang dunia begitu. Bagus. Itu untuk menambah perbendaharaan kamu menulis ya. Nanti baca-baca ya. Luar biasa. Wow, luar biasa sahabat semua. Jadi anak dua ini kegiatannya emang positif. Gak heran mereka bisa mendapatkan lomba itu. Jadi nggak hanya di rumah leye-leye, pulang sekolah leye-leye, scroll TikTok, enggak. Mereka bahkan tadi Sheila yang rajin latihan. Wow, itu kayak jadi hobi gitu ya Sheila ya. Iya. Terus Kanza yang bahkan dia sudah punya novel loh. Itu kan luar biasa sahabat. Ya nggak semua orang bisa begitu. Wow ya, inspiring. Baik. Nah dulu Kanza, Sheila, kamu kan menang lomba tuh ya, mulai dari kelas TK tadi. Terus setelah itu beruntun. Iya. Terus ikut ya. Iya, setiap ada kejuaraan ikut. Tiap ada kejuaraan ikut. Apa faktor yang membuat kamu percaya diri? Apa ya? Itu kan bisa menang lomba itu kan pastinya percaya diri kan? Iya. Kamu percaya diri kan? Percaya. Oh, percaya diri. Nah, makanya kenapa kok kamu bisa percaya diri? Bisa nggak tipsnya dibagikan ke sahabat-sahabat kita? Tipsnya itu selalu percaya diri. Dengerin omongan pelatih. Oke. Terus itu aja. Oke, sebelum lomba kamu biasanya ada apa? Kegiatan-kegiatan khusus, ritual khusus nggak? Biasanya sebelum mulai tanding latihan-latihan ringan. Kayak jogging sebentar. Oke, dawing itu apa? Jogging. Oh, jogging. Oke. Kalau enggak kayak biar berdoa. Berdoa ya. Oke. Nah, sejauh ini yang paling support, yang kamu rasa paling berperan dengan untuk kemenanganmu, untuk latihanmu itu siapa? Orang tua. Orang tua yang memang support kamu ya, dukung kamu terus ya. Pernah nggak dulu penasaran aja sih, kayaknya nggak pernah ya, tapi coba tanya, pernah nggak orang tua kayak ngelarang, ngapain sih cewek kamu ikut pencak silat gitu, ada nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada orang lain yang bilang gitu? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Insya Allah disupport terus ya. Iya. Wow, luar biasa Sheila. Kamu pernah nggak memakai keahlianmu di pencaksilat di luar di kehidupan nyata? Misalnya nggak pernah ya. Insya Allah di latihan aja, lomba ya. Oke. Tapi emang perlu sih sahabat ya. Cewek kayaknya punya kemampuan skill silat itu perlu ya. Apalagi zaman ini ya. Oke, good. Lah luar biasa. Berarti Sheila, kamu tadi apa yang memotivasi kamu untuk terus ikut latihan dan semangat untuk mengikuti lomba? Motivasimu apa? Motivasinya nggak tahu. Jadi kayak alasanmu kenapa sih kamu kok ketika ada latihan semangat gitu? Alasannya apa? Kalau latihan semangat tuh pengen buktiin ke orang tua kalau Sheila tuh bisa gitu. Oh gitu ya, termasuk lombanya ya. Iya. Kamu pengen membuktikan ke orang tua bahwa insya Allah Sheila bisa gitu ya. Dan memang bisa ya akhirnya ya.
Oke. Nah, kalau Kanza, apa yang memotivasi kamu selalu senang dengan bercerita, mendongeng, terus kalau ada lomba semangat gitu? Apa alasannya? Kayak misalnya tuh cita-citanya tuh pengen jadi voice actor gitu, voice actor drama gitu. Kamu suka voice actor ya, cita-citamu ya? Oke, kamu mendambakan voice yang kayak gimana? Karakter voice gimana? Kayak yang pemberani tapi penyayang gitu. Oh, pemberani dan penyayang. Gimana tuh, bisa nggak kamu apa keluarkan dalam bentuk voice gimana tuh, Ci, misalnya? Gak tahu, belum berlatih sih. Belum berlatih ya, tapi bayangannya itu ya, pemberani tapi penyayang, tegas tapi ada sisi lembutnya kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Voice actor. Kok kamu bisa tahu ada voice actor kayak gitu, gimana tuh? Sering nonton kayak apa ya? Behind the scene gitu. Oh, behind the skin ya. Oke. Wow, luar biasa cita-citamu itu. Tapi berarti kamu udah punya bayangan nggak? Kamu nanti aku setelah SD ini atau kuliah kemana nanti, punya bayangan sekarang? Belum ya, baru sebatas aku pengen itu saja ya. Oke, luar biasa. Tapi kamu punya cita-cita itu pun sudah hal yang luar biasa loh ya. Asa terus ya. Karena kita nggak tahu nanti kan bisa jadi berubah, ada mungkin lebih naik lagi gitu kan. Nah, kalau Sela cita-cita mau apa nanti? Cita-cita mau jadi TNI AU. TNI AU, Angkatan Udara. Iya. Wow, kenapa Sela pengen itu? Karena sekarang kakak juga lagi sekolah SMA di Taruna. Luar biasa. Taruna di mana tuh? Taruna di Jawa. Jawa ya. Nanti berarti Taruna itu targetnya jadi AU, Angkatan Udara itu. Iya. Dan kamu pengen di situ. Iya. Berarti kamu terinspirasi dari kakakmu juga ya? Iya. Oke, kenapa kamu sangat mengidolakan kakakmu? Karena dia tuh juga pengen jadi TNI. Terus kakakku juga apa? Kakakmu cewek atau cowok? Cewek. Oh, cewek juga ya. Jadi memang terinspirasi selalu ya, selalu beriringan ya. Oke, berarti kamu nanti pengen jadi AU, Angkatan Udara, dan pengen ngikutin jejak SMA Taruna juga berarti nanti. Iya. Wow, luar biasa. Dan ayah ibu support ya. Iya. Oke, tapi ayah ibu ada nggak kerjanya mungkin memang tentara gitu, nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Tapi kalian pengen tentara ya? Pengen. Tapi mungkin ada tontonan yang sering kamu lihat ketika itu sehingga kamu kok suka jadi tentara kayak gitu. Ada nggak? Sering lihat di TikTok. Orang tuh latihan mau tes tentara gitu. Oh gitu, suka lihat itu ya. Oke, kayak paskibraka gitu-gitu ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Itu cita-citamu. Berarti kan kamu udah punya pola nih. Berarti SMA nanti pengen ke Taruna ya, kuliahnya juga nanti berarti kan disesuaikan juga kan. Nah, berarti kamu nanti SMP mau kemana? Bentar lagi kan SMP nih, kelas 6 sekarang. Kamu SMP di mana? SMP Darussalam. Oh, tetap lanjut Darussalam ya. Ketemu Ustadz Sigit lagi nanti ya. Oke, luar biasa, Masya Allah ya. Itulah Mbak. Nah, Kanza, ketika kamu dinyatakan menang, kamu sudah yakin waktu itu udah yakin menang nggak sebelum dinyatakan menang? Belum. Kamu tapi punya dugaan kamu akan menang? Pernah sih, pernah. Pernah ya. Tapi nyatanya nggak menang. Pernah menduga tapi nggak menang. Tapi yang menang ini nggak menduga. Atau menduga? Nggak diduga gitu. Nggak diduga, ternyata menang gitu ya. Berarti bahagia banget dong waktu itu ya. Oke, kamu melihat saingannya bagus-bagus. Ada yang dari sekolah lain tuh bagus banget, udah menang beberapa lomba gitu. Terus kenapa menurutmu kenapa juri akhirnya memilih kamu menang? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Mungkin ada kelebihan kamu dibandingkan peserta lain yang kamu dapatkan? Kayaknya nggak ada. Enggak. Takdir Allah juga kan. Tapi yang pasti kenapa juri milih kamu, karena memang kamu bagus ya. Itu tinggal mungkin memang ya yang lain juga bagus kan kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Sela, kamu selalu yakin gak kamu menang ketika lomba? Enggak, soalnya lawannya tuh berat-berat semua. Oh, lawannya berat-berat. Loh, tiba-tiba kamu ternyata juara loh. Itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa?
Itu kan waktu mau main kan itu bergiliran. Mm-mm. Nah jadi ketika ngelihat lawan main duluan tuh kayak aduh berat banget ini. Oh gitu. Tapi ketika diumumin Mm-mm. Sheila menang juara 1. Wow, luar biasa. Ketika kamu dengar menang, kamu ngapain langsung? Senang, Senang. langsung senyum. Hadiahnya apa tuh waktu itu? Hadiahnya apa ya, uang. Uang ya, uang pembinaan. Kalau Kanza uang juga? Iya, Oh, ditabung atau dihabisin nih? Ditabung. Ditabung. Kalau Kanza? ditabung juga. Ditabung juga, Masya Allah ya. Itu kebiasaan yang bagus loh, nabung pertama kali. Jadi gimana mau punya gimana mau lanjut ke tingkatan berikutnya kayak investasi, dikembangkan. Kalau nggak punya duit kan, berarti kan harus punya duit dulu. Nah gimana cara punya duit? Nabung ya. Jadi kebiasaan bagus ini terus lanjutkan ya. Oke, luar biasa. Baik, nah mata pelajaran apa nih yang paling Kanza suka? Kalau suka ya semuanya, Semua? tapi Mm-mm. yang kurang saya suka tuh PJOK. Oh, ini yang jadi pertanyaannya yang paling suka, tapi kamu jawab yang tidak suka PJOK ya? Kenapa? Ini apa ya namanya? Terkadang tuh disuruhnya begini-begini, tapi Kanza terkadang tuh susah apa namanya nangkep materi dari PJOK. Oh gitu, fisik gitu ya. Oke, tapi aman aja, kamu tetap ikut ya, tetap ikut. Nah kalau Sheila paling suka apa mata pelajaran? Kalau suka malah PJOK. Luar biasa, ini satu yang tentang yang kalau Kanza tidak suka PJK, kalau ini malah suka PJK ya. Iya. Iya, karena biasanya kan fisik ya, nggak suka Iya. itu ya. Luar biasa. PJK Ustadz Sigit juga yang ngajar. Iya. Oh, Ustadz Sigit luar biasa ya. Oke. Nah, terus cita-cita udah tadi. Nah, terakhir nih, pesan untuk teman-teman sebayamu apa nih, Kanza? Terus apa namanya semangat mengejar prestasi, Mm-mm. jangan lelah, jangan menyerah. Wow, luar biasa. Terus semangat nih sahabat ya, jangan menyerah. Kalau Sheila? Terus semangat, Mm-mm. giat latihan, Mm-mm. tujuh terus semangat ini. Oke, luar biasa. Baik, kita dengarkan nih contoh bertutur atau mendongeng dari Kanza. Yuk, silakan Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Kanza dalam acara bertutur. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Kanza akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Pesut Mahakam. Pada zaman dahulu, di rantau Mahakam, terdapat sebuah dusun yang didiami oleh beberapa keluarga. Salah satunya keluarga Pak Ipung, keluarga kecil yang hidup dengan rukun dan damai di sebuah pondok sederhana. Mereka terdiri dari suami, istri, dan 2 orang putra dan putri. Suatu ketika, sang ibu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sepeninggal sang ibu, keluarga menjadi tak terurus lagi. Mereka larut dalam kesedihan. Beberapa sesepuh desa telah mencoba menasihati, namun tak ada hasil. Singkat cerita, dalam sebuah pesta panen, Pak Ipung dipertemukan dengan seorang penari cantik yang mengisi acara. Atas persetujuan kedua belah pihak dan restu para sesepuh, maka dilangsungkanlah pernikahan antara keduanya. Berakhirlah kesedihan keluarga itu. Sang ayah kembali rajin beradang dibantu kedua anaknya. Sementara itu, sang ibu menyiapkan makanan untuk mereka sekeluarga. Begitulah akhirnya kesedihan keluarga itu berakhir. Kehidupan mereka menjadi cerah kembali. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ternyata sang ibu tiri memiliki sifat yang kurang baik.
Kedua anak itu diberi makan bila ada sisa makanan dari ayahnya. Mereka juga disuruh bekerja keras di luar kemampuan mereka. Nah, teman-teman tahu tidak kelanjutannya seperti apa? Kanza lanjut di lain waktu ya. Wow, luar biasa. Masya Allah sahabat semua, tadi Kanza bercerita. Oke Dil ya, Kanza kamu mulai pekan depan ngisi radio ya. Ya, tiap pekan setiap satu pekan satu kali ya. Oke, nanti Bang Darda koordinasi dengan ustazahmu. Oke, siap Kanza? Luar biasa Kanza. Terima kasih Sela. Terima kasih Kanza atas kehadirannya pada siang hari ini. Terus berprestasi ya. Insya Allah menjadi wanita akhwat yang berprestasi, yang soleha ya, dan disenangi oleh orang banyak ya. Baik sahabat, demikian kebersamaan kita di program Prestasi Darsa siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan partisipasinya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.